Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini, Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Oke Mas Bro, kita lanjut part 2, tapi sebelum itu kita lihat saham syariah dan non-syariahnya. Kita lihat yang pertama adalah saham dari Bank Danamon ya. Oke, Bank Danamon ini tentu aja nggak syariah, terus ada Harum Energy, di sini juga syariah, terus ada Kanjen guys. Kajen non-syariah guys, terus ada Mika. Nah, Mika ini syariah ya untuk Mika. Oke, kita lihat yang part 2, di part 2 ada saham Bumi. Bumi ini syariah atau enggak ya? Bumi ini syariah ya nggak ya? Non syariah ternyata guys, Bumi guys. Terus ada saham dari FPNI, ini syariah ya sepertinya. Oke, syariah. Terus ada saham AGII, ya ini syariah. Terus ada ASLC. Syariah ya, yang nggak syariah itu Bumi, Kanjen, dan BDMN. Oke, kita lihat yang pertama adalah Bumi tentunya. Nah, Bumi Resource di sini profitnya oke sih si Bumi. Kita lihat ya untuk Bumi. Bumi ini nah ini, oh iya bener guys, edan ya. Profitnya 5T, ini kayak kalau lihat ITMG 6T, setara ITMG guys, anjir. Oke, Adro gede banget ya PTBA. Gede ya, berarti setara ITMG. Woi, Bumi setara ITMG, woi, profitnya woi. Gila ya, BV masih. Jadi fundamentalnya lagi bagus, tapi ya saham Bumi kan tipikalnya begitu guys, suka makan duit investor gitu ya. Oke ya, jadi wah, parah bener ya. Ternyata profitnya bisa segede itu sih Bumi. Kalau dikelola dengan bagus, Bumi ini bagus juga ternyata ya. Tapi ya manajemennya sih kayak gitu sih ya Bumi, masalahnya jadinya investor tuh malas invest di saham Bumi. Tapi mungkin akan menjadi bagus karena katanya mau diakuisisi oleh grup Salim seperti itu guys. Nah ini ya grup nih, Match Energy Hong Kong Limited. Nah gini kayaknya guys. Nah ini udah dibeli grup Salim guys. Ini sepertinya grup Salim ini menguasai hampir 50% tentunya. Ini ya guys. Jadi semoga aja membaik lah, karena manajemennya tentu aja nanti udah dirombak lah ya kalau pemegang sahamnya kan udah diganti kan. Yang bagus gitu, harusnya sih bagus manajemennya. Semoga. Nah, kita lihat di sini untuk Bumi ada BK guys di AVG 181. Ini BK tadi sebenarnya masuk ya, cuman diguyur sama mereka nih. Nah, BK nggak kuat nih. Sahamnya merah guys. Ini mungkin aja besok rebound ya, tapi ini baru mungkin aja. Tapi bagi teman-teman yang istilahnya itu ada MG juga di 183 ternyata tuh. IF di 183 ya. Yang suka saham Bumi ini guys, bisa cicil kalau menurut saya sih. Dan ini juga mantul di EMA 20-nya. Kalau misalnya besok hijau, kemungkinan Bumi akan nembusin 200 lagi. Karena kalau kita lihat dari profitnya juga masih oke. Nah, bagi teman-teman mau titip sendal di Bumi, kelihatannya kalau besok itu mendut mau naik gitu ya guys. Mendut kelihatannya mau naik, ya maksudnya ikut HK aja, nanti 2-3% cuanin seperti itu sih. Biasanya kalau saya seperti itu. Dan ini sepertinya akan ngejar AVG-nya MG dan BK nih di sekitar 183. Lumayan kan, misalnya dapat 179, 180, TP di 184 gitu kan udah lumayan. Untuk Bumi. Terus selanjutnya adalah saham dari FPNI guys. Kita lihat FPNI. Nah, Lotte Chemical Titan. Nah, kita lihat dari fundamentalnya. Saya nunggu profit dari FPNI ini.
Nah, kalau misalnya ini bagus ke ratusan miliar lagi, wow, bakal naik lagi nih ke harga 400 ini tuh FPN nih. Kita lihat ya. Tapi ini kan belum rilis, guys. Nah, ini ada XA, ada YP, ada AK nih, mulai apa namanya? Beli si FPNI. Nah, kita lihat FPNI juga sepertinya udah sideways dan dia sahamnya udah down ya, udah dari 400 ke 200 gitu ya, udah turun separuh gitu. Dan ini udah sideways. Ini sideways di sini, guys. Nah, sideways lama. Jadi istilahnya ini bisa mulai dicicil lah kalau menurut saya, guys. Ya, enak-enak sih di bawah 200 gitu ya kalau dikasih gitu ya, FPNI itu enak. Nah, ini sebenarnya para investor tuh masih pada nunggu laporan keuangan kuarter 3-nya nih. Kalau misalnya ini bagus bisa langsung arah loh. Bisa naik lagi ke harga 300-400 seperti itu. Tapi ini masih menunggu. Ini bagi teman-teman mau ambil ya tentu aja cicil aja dulu seperti itu. Di harga sekarang 206 sampai 210 gitu ya. Untuk TP-nya mungkin di EMA 20-nya dulu, guys, yaitu di harga sekitar 218 sampai 226 lah itu target dari FPNI. Oke, terus selanjutnya adalah AGII. Kita lihat AGII. Masuk pantauan, guys, FPN ini. Masuk pantauan ya. Nanti kalau laporan keuangannya bagus bisa naik tinggi. Oh, kita lihat AGII di sini. Nah, AGII di sini bagus nih broker summary-nya, guys. Tadi sebenarnya AGII ini udah diakumulasi ya ternyata ya. Nah, ini udah aduh, salah aku. AGII ini udah diakumulasi, guys. Ya, naiknya udah lumayan tinggi. Tadi volumenya juga gede, cuman AK, KZ, YP, BK yang merah-merah dan MG itu tadi beli si AGII, cuman PD-nya tuh cut loss. PD itu juragan cut loss, jadi di Harum cut loss, di AGII ya cut loss juga. Jadi mbok PD itu hold aja gitu loh, biar naik gitu ya, biar naik gitu baru jual di atas gitu, karena apa namanya broker-broker besarnya pada beli nih di AVG 2000-an kan, 2000, 1999, 2000 lah. Nah, ini menarik nih untuk AGII, guys. Kalau PD-nya udah nggak jualan, besok boost nih. Bagi teman-teman ikut AGII bisa ambil aja di 2000 lah ya. 2000, 2010 gitu ya. Nah, untuk TP-nya mungkin ya di sekitar harga 2140 lah ya, di garis 50-nya lah. Semoga aja bisa ke situ lah ya. 2010 sampai 2150 lah itu target dari AGII. Next, terus selanjutnya adalah saham dari ASLC. Nah, SLC di sini. Nah, SLC kita lihat. Oke, kuarter 3-nya masih rugi. Masih rugi, guys, ya. Ruginya tambah banyak lagi. Oke, ini saham rugi, cuman dia itu apa namanya punya orang kaya, guys. Ini punyanya ASA, dan ASA itu punyanya Pak Prajojo. Sudah ini ya. Ini punya saham siapa ya? Kok lali ya. Ini Prajojo ini ya orang kaya, guys. Punya orang kaya ini, guys. ASA itu punya Pak Gilbarni harusnya ya. ASA grup apa? Perusahaan bla bla bla. Apa nih? Saya kok lupa. Nah, sambil siapa? Oh, Pak Theodor ya. Theodor Permadi Rahmat ini termasuk orang terkaya ya, termasuk orang terkaya, guys. Nomor berapa? Belasan lah di Indonesia gitu ya, termasuk orang terkaya di Indonesia. Jadi ini ASLC ini backingannya orang kaya ya. Jadi kalau misalnya ya ya aman lah kalau perusahaan yang backingannya orang kaya gitu ya. Kalau menurut saya kan seperti itu, daripada saham-saham yang istilahnya itu yang punya juga nggak jelas gitu ya. Kadang-kadang bisa ngocap seperti itu. Tapi kalau ASLC kalau menurut saya sih aman. Oke, kita lihat di sini. Tapi ya ini saham gorengan, guys ya. Jadi kalau istilahnya itu nggak naik ya di CL kan seperti itu. Oke, kita lihat di sini untuk ASLC hari ini sepertinya mantul. Dia bentuk higher low. Semoga ya ASLC ini bentuk higher low dan targetnya mungkin ke 150 lagi lah. Oke ya, ini bareng si YP nih masuk nih. Bagi teman-teman ikut ASLC bisa ambil 14142, TP di 146 sampai 150 nih target dari ASLC. Nah, untuk batas CL maybe di 135 ya. Kalau tembus 135 mendingan CL dulu, takutnya dia ke 128 bentuk namanya lower low. Oke ya, mungkin itu aja informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, guys.